Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengelolaan penyewaan kos Pangkos. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ginanjar Fikri dengan NIM 607022300078. Saya Muhammad Noval Arwi dengan NIM 607022300052. Saya Muhammad Noval Darafin dengan NIM 607022300009. Pada bagian pertama ada diagram ERD. Yang pertama ada kamar, di mana kamar di sini terdapat data di kamar dan nomor kamar. Juga di kamar ini terdapat menyewa, di mana menyewa ini terdapat penyewa kos yang berisi data-data tentang asal daerah, jumlah orang, umur, dan nama. Terus di kamar terdapat lagi berada, di mana berada terdapat dalam gedung. Dalam gedung terdapat data-data ID gedung, alamat, dan tipe gedungnya. Juga di kamar terdapat yang mengurus, di mana mengurus di sini terdapat data tanggal maintenance, dan juga terdapat pengurus kos, di mana pengurus kos di sini terdapat nama pengurus, alamat, gaji, dan ID pengurus. Juga balik lagi di kamar terdapat memiliki di sini terdapat tipe kamar, di mana tipe kamar tersebut terdapat data-data fasilitas kamar, tipe kamar, ukuran, harga, dan sistem pembayaran. Yang kedua ada skema relasi. Skema relasi di sini terdapat yang pertama ada pengurus kos, di mana pengurus kos terdapat ID pengurus, alamat, gaji, dan nama pengurus. Di mana ID pengurus terdapat primary key yang terhubung dengan foreign key-nya di tabel mengurus pada kolom ID pengurus dan ID kamar. Juga mengurus terhadap tabel kamar, di mana tabel kamar mempunyai primary key yang sebagai ID kamar. Juga di dalamnya terdapat nomor kamar, nama, ID gedung, tipe kamar. Dan di dalam tabel kamar terdapat kolom nama yang foreign key-nya terhubung ke dalam reference penyewa kos, di mana penyewa kos ini adalah tabel terpisah yang terdapat data-data nama, jumlah orang, umur, dan asal daerah. Lalu dilanjutkan dengan ID gedung yang terdapat foreign key-nya juga terdapat primary key kepada ID gedung yang di tabel gedung, di mana ada ID gedung, alamat, dan tipe gedungnya. Juga yang terakhir ada tipe kamar yang terdapat foreign key terhadap tipe kamar di dalam tipe kamar dengan isi, sistem pembayaran, ukuran, fasilitas kamar, dan harga. Yang ketiga ada pembuatan database dan tabel. Jadi di sini kami membuat tabel dengan nama penyewa kos, lalu membuat tabel dengan nama kamar kos, lalu membuat lagi dengan nama gedung, lalu membuat tabel lagi dengan nama kamar, dan membuat tabel dengan nama pengurus kos. Lalu setelah kami membuat tabel tersebut, kami menambahkan primary key pada tiap tabel, yang dimana kami menambahkan primary key di tabel kamar dengan kolom ID kamar, lalu menambahkan primary key di tabel gedung pada kolom ID gedung, lalu menambahkan primary key pada tabel kamar kos di kolom tipe kamar, lalu menambahkan primary key di tabel pengurus kos dengan kolom ID pengurus, lalu menambahkan primary key pada tabel penyewa kos, alter table di tabel penyewa kos dengan kolom nama. Lalu di sini kami juga menambahkan foreign key pada primary key yang tadi kita sudah masukkan. Di sini
kita telah menambahkan foreign key dengan menggunakan sintaks alter table. Alter table di tabel kamar, menambahkan foreign key pada kolom nama, reference penyewa kos di tabel nama. Lalu menambahkan alter table di tabel kamar lagi, namun menambahkan foreign key di kolom ID gedung, lalu menggunakan reference gedung di kolom ID gedung, lalu menggunakan alter table di tabel kamar, menambahkan foreign key di kolom tipe kamar, reference tabel kamar kos di kolom tipe kamar, dan juga menambahkan foreign key di tabel mengurus menggunakan pada kolom ID pengurus, reference tabel pengurus kos pada kolom ID pengurus. Yang keempat ada pengisian data. Di sini kita memasukkan data, menginput data kepada tabel yang tadi kita sudah buat dengan memasukkan tiap ID kamar, nomor kamar, lalu nama penyewa, lalu ID gedung, dan tipe-tipe kamar. Lalu di sini juga kami memasukkan data pada tabel gedung dengan memasukkan ID gedungnya, lalu alamat kosannya, dan juga tipe gedungnya. Lalu di sini kita memasukkan data pada tabel pengurus kos dengan isinya ada nama pengurus kosnya, lalu ID pengurus kosnya, lalu alamat dari tiap pengurus kosnya beserta gaji tiap pengurus kos. Yang kelima ada pembuatan hak akses 3 user. Jadi di sini ada pembuatan user. Yang pertama ada Aslan sebagai pengurus kosnya, lalu membuat password juga dengan menggunakan identity by. Yang kedua ada user ngkos itu sebagai pemilik kosnya, sama seperti yang sebelumnya membuat password. Yang ketiga membuat user untuk si penyewanya itu. Lalu untuk memberi hak aksesnya menggunakan grant all on tugas kosan kepada si Aslan yang mengurus kosnya. Yang kedua grant select untuk bisa update, membuat, menghapus, untuk menginsert juga kepada si yang punya kosnya, yaitu pangkos itu. Dan akses yang ketiga untuk si penyewa hanya bisa mengakses melihat doang. Nah, di sini di-show-kan grants untuk Pak Aslannya, dan show juga untuk pangkosnya bisa mengakses semuanya. Lalu si penyewa hanya bisa melihat. Yang keenam penggunaan join dan group. Jadi di sini menggunakan select untuk si penyewa kos dan kolom nama, koma, tabel kamar dan nomor kamar.
dari tabel penyewa kos dan menggunakan sistem tuck join kamar dalam penyewa kos titik kolom nama. Di sini ada hasilnya. Lalu select kolom nama. Count itu untuk jadi si bintang untuk melihat keseluruhannya sebagai jumlah penyewa dari penyewa kos, memasukkan grup dari kolom nama. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.